Oke, halo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Masih di waktu yang sama, siang hari ya, di waktu kerja dengan kemeja kerja yang masih nempel ya, bukan di kamar ya, dengan background tembok putih. Dan gue mau ngebahas sedikit soal Prancis yang tersingkir ya. Jadi gue nulis di IDN Times tentang penyebab Prancis tersingkir dari Euro ya. Semoga tulisannya udah di-publish. Linknya ada di bawah, jadi lu bisa baca. Tapi dari tulisan itu gue mau sum up aja. Seenggaknya ada 3 penyebab nih kenapa Prancis itu tersingkir dari Euro. Kan kalau di IDN Times gue harus pakai data kan ya. Jadi gue agak bingung nyarinya nih. Tapi kalau di sini gue bisa analisis sesuka gue gitu. Jadi menurut gue nomor 1 itu kenapa Prancis bisa tersingkir, karena memang pada dasarnya lini depan mereka itu mandul. Bukan karena pemainnya itu pemain jelek, tapi karena pemain bintang yang tidak perform. Kenapa nggak bisa perform ini masih jadi misteri ya. Gue nggak bisa menebak-nebak ya kan. Kita juga nggak bisa baca dari data. Karena bagus atau enggaknya performa pemain itu ya tergantung dari pemainnya sendiri dan juga rekan-rekan setimnya sama strategi pelatih. Yang bisa gue bilang adalah para penyerang Perancis benar-benar mandul. Mandul, coba lu bayangin lo ya. Dia dari fase grup sampai semifinal itu nggak pernah mencetak lebih dari 1 gol. Semua tuh hasil tuh 1 ya kan. Bahkan golnya dia itu tuh, kemenangan dia tuh dihasilkan dari gol bunuh diri loh. Gol bunuh diri loh lawan Belgia, dia gol bunuh diri. Vertonghen lawan Polandia Austria dia juga dari bunuh diri gitu kan. Semuanya bunuh diri, coba gimana dong? Apalagi gol Polandia menangnya penalti, serinya penalti lagi. Itu seri loh, satu-satu penalti loh, itu penalti Mbappe gitu kan. Yang bener-bener nyetak gol dari open play itu cuma 1, yaitu Randal Kolo Muani. Coba Randal Kolo Muani gitu loh kan. Buat lu mungkin yang nggak ngikutin Bundesliga ya, dia cuma main semusim doang di Eintracht Frankfurt dan rekor golnya tuh biasa banget gitu kan. Nggak ada spesialnya. Gue juga nggak ngerti kenapa dihargain 90 juta gitu kan. PSG mau beli segitunya, dan dia di PSG juga nggak bersinar amat gitu loh kan. Jadi kocak aja gitu kan, dia diharganya semahal itu gitu kan, dan dia satu-satunya pemain yang bisa cetak gol lewat open play dibandingin teman-temannya gitu kan. Ada Dembele, Mbappe, Thuram, even Giroud aja. Golnya Giroud itu di Serie A tuh lebih banyak daripada golnya Kolo Muani di Ligue 1, tahu nggak, di 2023-2024. Jadi segitu parahnya gitu kan lini depannya Prancis, dan Mbappe sendiri yang mengakui gitu loh bahwa Euronya dia itu gagal. Dia gagal di Euro, dia ngaku sendiri gitu loh kan. Orang bilang kayak itu Mbappe nggak perform karena topeng gitu, karena ya elah Osimhen aja bisa jadi top skor di Serie A tuh pakai topeng gitu kan. Buat gue sih nggak ngaruh ya gitu kan. Jadi ya lini depan Prancis yang tumpul dan mandul dan tidak bisa menciptakan peluang yang bisa berbahaya dan memaksimalkan peluang yang minim ya, kayak Mbappe yang tendangannya malah kena melayang jauh ke tribun penonton ya, padahal dia udah nipu pemain Spanyol. Biasanya dia tuh cetak gol loh kalau situasi kayak begitu, cuma ya entah kenapa tendangannya malah melayang jauh gitu kan ya. Nah yang kedua emang gelandang ya, di gelandang nggak ada gelandang kreatif, nggak ada kreativitas di lini tengahnya Prancis gitu kan ya. Nggak ada pemain yang bisa memberikan perbedaan. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena Didier Deschamps sebagai manajer yang memilih para gelandangnya dan memasangnya di line up. Lu bayangin aja tuh, dia masang 3 gelandang, 3-3-nya itu gelandang pekerja keras semuanya. Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante. Yang perform bahkan cuma Kante loh yang main di Liga Arab Saudi ya kan, yang udah nggak main di Eropa lagi. Dia doang yang perform, bahkan dia dapat man of the match kan kalau nggak salah di pertandingan lawan Austria apa nggak salah gitu kan. Pokoknya dia dapat man of the match bahkan 2 kali gitu loh. Ini ironi gitu kan ya. Bahkan di lini tengahnya Prancis tuh nggak ada pemain kreatif. Sebenarnya ada tapi nggak dipakai sama Deschamps, yaitu Warren Zaïre-Emery ya. Kalau orang bilang Warren Zaïre-Emery masih terlalu muda gitu kan. Ya elah, itu yang namanya Lamine Yamal apa itu kan kalau nggak terlalu muda gitu kan. Zaïre-Emery main di PSG dan dia pemain reguler, dan menurut gue dia gelandang yang punya visi.
ya. Nah, itu kenapa nggak dipakai gitu kan? Dia deserve untuk dapat kesempatan itu karena dia nunjukin performa yang cukup konsisten di PSG gitu kan. Paling nggak, kalau lu udah tahu 3 gelandang lu itu tuh nggak bekerja dengan baik, nggak bisa create peluang, nggak bisa ngasih umpan-umpan progresif, ya nggak bisa bikin kombinasi sama pemain depannya, nggak bisa create peluang, ya lu masukin pemain yang lain gitu kan. Dan dia nggak masukin Warren Zaïre-Emery gitu kan. Dia nggak masukin Zaïre-Emery, memang punya visi permainan dan dia punya skill untuk memberikan umpan-umpan progresif karena udah terbukti gitu di beberapa pertandingan kualifikasi Euro di pertandingan PSG dia tuh bisa kayak begitu, tapi dia nggak dapat kesempatan. Jadi ini juga kesalahan Deschamps yang memasang 3 gelandang pekerja keras dan tidak memberikan solusi apapun. Dia ganti pemainnya itu juga pemain yang tipenya nggak jauh beda gitu kan. Eduardo Camavinga, Fofana, apa itu? Pemain pekerja keras juga yang diganti gitu. Jadi kayak lu gali tutup lubang aja gitu kan. Dia nggak ada solusinya gitu. Nggak punya solusi. Dia nggak berani ngambil resiko mainin Zaïre-Emery. Padahal dia gelandang yang tipenya paling beda di antara semua gelandang yang dibawa sama si Deschamps gitu kan. Dan memang Perancis sendiri belum punya lagi gelandang yang punya visi permainan dan umpan-umpan yang kreatif gitu kan, umpan progresif gitu. Di zaman dulu kayak Zidane atau minimal kayak Pogba lah, karena Mbappe nyinggung Pogba kan, nggak ada Pogba gue jadi bingung mainnya kayak gimana gitu kata si Mbappe gitu. Ya tapi ya itu Deschamps di sini melakukan kesalahan, yaitu dia nggak punya solusi lain, dia selalu memasang 3 gelandang pekerja keras ya, dan dia nggak mengubah gaya permainannya gitu loh kan, padahal udah stuck untuk mencetak gol. Jadi gimana pemain depan lu bisa punya supply bola yang oke gitu kan kalau pemain tengah lu tuh nggak support? Karena permainan Prancis tuh benar-benar ngandelin pemain sayap banget gitu loh kan, ngandelin Mbappe, ngandelin Dembele, ngandelin kecepatan mereka aja gitu loh kan. Nggak ada pilihan lain, maksudnya kayak nggak ada opsi lain gitu loh. Permainan emang gitu-gitu aja gitu kan, kasih bola Mbappe, kasih bola ke Dembele, penetrasi dari sayap, masuk kotak penalti gitu kan, bikin peluang, cutting inside, cari ruang buat nembak. Udah kayak gitu aja permainan Prancis. Sama sekali nggak ada imajinasi, nggak ada kreativitas, nggak ada solusi lain gitu kan ya. Dan yang ketiga nih ya, menurut gue yang ketiga ini kayaknya memang para pemain Prancis itu secara solidaritas ya gitu kan ya udah berbeda, dan beberapa pemain inti yang biasanya tuh perform jadi nggak perform gitu kan. Jadi mungkin ada sisi-sisi non teknis yang berpengaruh di sini, apalagi Mbappe bahkan secara terang-terangan gitu kan minta fansnya buat dukung sayap kanan lagi sayap kiri gitu kan. Politik di pemilu Prancis gitu kan. Emang kayak kalau udah hal-hal kayak begini masuk ke dalam timnas gitu kan, apalagi kapten yang ngomong gitu kan, itu kan mentalnya kan bisa berubah gitu kan. Ya benar-benar kalau lagi turnamen mayor gini ya fokus aja sama sepak bola gitu, nggak usah yang lain-lain gitu kan, nggak usah mikirin pemilu atau kayak gimana, udah nggak usah, itu bukan urusan lu gitu kan. Lu sebagai warga negara ya udah pilih sesuai dengan pilihan lu gitu kan, tapi setelah itu lu fokus sama kerjaan lu sebagai pesepak bola, dan dia tidak melakukan itu gitu. Jadi maksud gue kayak ada sisi non teknis yang mungkin kita nggak tahu, kita nggak ngelihat, tapi gue yakin ini pasti ada sisi non teknisnya nih ya. Mungkin banyak pemain baru atau satu sama lain kurang serak apa bagaimana gitu kan, yang biasanya ada jadi nggak ada gitu kan, yang biasanya perform nggak perform gitu. Mulai ada keraguan antar rekan satu tim satu sama lain, mulai ada keraguan sama pelatihnya. Jadi menurut gue kegagalan Perancis di Euro kali ini tuh ya benar-benar semuanya bertanggung jawab. Jadi bukan cuma Deschamps doang, bukan cuma pemain doang, semuanya. Federasinya juga bertanggung jawab, klubnya juga bertanggung jawab, karena Perancis itu memang benar-benar nggak menghasilkan pemain yang kreatif gitu kan. Nggak ada pemain kreatif kan. Kalaupun yang nggak dibawa, coba siapa yang nggak dibawa? Selain Pogba gitu kan, pemain kreatifnya mereka nggak ada gitu. Gue juga bingung sendiri gitu kan. Siapa pemain Perancis yang bisa bikin perbedaan di tengah itu? Yang paling potensial yaitu Zaïre-Emery, tapi nggak dipakai sama Deschamps. Jadi ya itulah beberapa penyebab yang menyebabkan Perancis tersingkir dari Euro 2024, kalah sama Spanyol, dibobol sama bocah umur 16 tahun Lamine Yamal yang diremehkan sama Jerman, diremehkan sama Prancis juga. Nah, makan tuh ya kan.
Makanya jangan sombong jadi orang gitu kan. Umur 16 tahun itu tuh ya bukan berarti lu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau pemainnya sekelas Lamine Yamal ya memang lu bakal dihabisi gitu kan. Jadi untuk Inggris ya, Inggris yang akan jadi lawan Spanyol, jangan pernah meremehkan sekali-kalinya pemain Spanyol yang muda-muda ini. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, dan semuanya. Ya, kalau udah kelihatan meremehkan, nah itu udah ketahuan kita siapa yang akan jadi juara nanti. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Audi Diskusi Abal-Abal ya. Like video ini dan tulis di kolom komentar tentang komentar mengenai Prancis yang sangat mediocre sekali di Euro kali ini. Dan share video ini ke teman-teman lu lewat WhatsApp group, lewat media sosial, pokoknya sebarkan video ini ke seluruh platform yang lu punya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Audi Ramantio, ciao dan bye.